Salam selamat saudara-saudari semua. Kita hari ini terus membaca kitab Matius di pasal yang ke-11. Kemarin kita membaca bagaimana Yesus mengutus murid-muridnya dan mendirikan kerajaan pohon kehidupan, yaitu kerajaan surga. Kerajaan surga perlahan-lahan itu terbuka agar murid-muridnya bangun untuk menjadi imam kerajaan. Terang mengatasi kegelapan. Ini sampai di khotbah bukit, atau kita katakan pengajaran di pohon kehidupan. Kita melihat pohon kehidupan membawa kekuatan. Seorang murid yang memilih untuk mengikuti kerajaan surga, memilih untuk menjadi imam yang dipilih, kerajaan bangsa yang kudus, umat Allah. Dari atas bukit perlahan turun ke bumi ini, dan kemudian diutus di setiap wilayah membawakan pengaruhnya. Setan diusir, yang sakit disembuhkan, orang mati bangkit kembali, bahkan sampai dimanapun dia berada, damai sejahtera mengikutinya. Ini di mulainya kerajaan di pasal yang ke-10. Tetapi apakah semuanya itu bisa berjalan dengan lancar? Kita di pasal 11 kita bisa melihat orang masih punya pilihan. Apakah kekuatan kerajaan dinyatakan? Apakah setiap orang akan bisa bergabung di dalam bagian kerajaan ini? Rupanya tidak demikian. Jadi kita lihat di pasal yang ke-11, pohon kehidupan, kerajaan pohon kehidupan terbuka. Seharusnya kita memilih jalan yang seperti anak-anak, yaitu yang simple, jalan yang kasih dan sempurna, jalan yang simpel. Yesus berkata, seperti di pasal 25 dikatakan, aku bersyukur Yesus di situ berkata, aku berkata kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau mengatakan kepada anak kecil. Ya Bapa, itu yang berkenan bagimu. Rupanya di sini tidak semua orang bisa mengetahui atau disembunyikan, tetapi di sini dinyatakan kepada anak kecil. Seperti kita akan mengatakan hal ini, ada orang yang bisa tidak dapat mengikuti. Saudara semua, apakah kita dapat mengikuti? Kita lihat di pasal hari ini, ayat pertama. Setelah Yesus selesai berpesan kepada 12 muridnya, pergilah ia ke sana untuk mengajar dan memberitakan Injil ke dalam kota-kota mereka. Kuasa Yesus dinyatakan, kerajaan surga dinyatakan, kemudian memberitakan Injil ke kota-kota. Maka 9 ada bagian pohon kehidupan, pengajaran yang lain. Di situ dia melihat ada mengatakan tentang Yohanes Pembaptis. Sesungguhnya di sini ayat 1 sampai 6, poin yang pertama, memilih pohon kehidupan, tidak ragu akan keraguan pada perintis. Di sini melihat Yohanes ada ragu. Yohanes pun ada ragu. Di pasal ketiga, di ayat ketiga, ia menyuruh murid-muridnya bertanya kepada Yesus, engkaukah yang akan datang itu,
Atau haruskah kami menanti orang lain? Yohanes di dalam penjara. Sesungguhnya Yohanes dia orang yang teguh dengan iman. Tetapi dalam penganiayaan pemerintah Roma. Dan kita pun tahu memang akhirnya Yohanes mati dengan sadis. Sungguh nyata dia menghadapi penganiayaan pemerintahan Roma. Jadi dia bertanya kepada Yesus. Mengapa Yohanes bisa bertanya demikian? Kita dalam membaca Alkitab kita pun tahu bahwa Yohanes Pembaptis juga mewakili Elia. Dia seorang nabi dan hamba Allah. Tapi sebelum Yesus datang, dia telah menyerukan bahwa kerajaan surga telah bertobatlah, kerajaan surga sudah dekat. Tetapi Yohanes juga punya harapan. Kalau kita melihat di kitab Matius pasal ketiga, apa yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis, dikatakan akan ada di situ, ia datang kepadaku, lebih berkuasa padaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Dia akan menggunakan alat penapi, dengan api juga membakar jerami dan membakar dalam api. Yang dia harap rindukan yaitu Mesias untuk membaptis, dan Mesias yang diharapkan itu membawa kuasa dan kekuatan, membawa api, segala yang tidak adil dilenyapkan. Tetapi apakah Yesus berjalan di jalan yang ini? Sesungguhnya Yesus memilih pohon jalan kehidupan. Dia menggunakan daun-daun untuk pohon kehidupan untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Tidak seperti yang diharapkan oleh Yohanes, tetapi dia dengan kebaikan. Dia adalah raja yang penuh kasih, dia adalah imam, segala kelemahan manusia dia yang menanggung. Yang Yohanes pikirkan bukan demikian. Jadi berkatalah Yesus kepada murid-murid Yohanes, pergilah dan katakan kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan yang kamu lihat. Yohanes tidak melihat perkara ini di ayat ke-5, yaitu orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Ini yang dikatakan, yang dinubuatkan dalam kitab para nabi tentang Mesias. Terlebih lagi di kitab Yesaya, sangat jelas dikatakan Mesias yang akan datang, raja yang akan datang, imam yang akan datang. Dia akan melakukan mujizat-mujizat. Demikian ini ayat ke-6. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Banyak orang bisa merindukan mujizat Yesus, juga bisa menjadi kecewa, orang bisa ragu, bahkan Yesus memilih untuk berjalan dalam kindness. Orang akan menjadi ragu, bisa kecewa. Yang awalnya berjalan dengan Yesus, tapi sampai di sini dia bisa berhenti dan berpikir, apakah jalan ini bisa untuk diteruskan? Apakah berjalan dalam jalan ini? Yesus, engkau Mesias, mengapa engkau tidak menghakimi pemerintahan Roma? Yesus berkata, Mesias dengan kasih, dengan pohon kehidupan, dengan menyembuhkan.
Saudara semua, kita pun ada kalanya bisa menjadi ragu. Terlebih lagi kita mengalami keraguan orang terhadap kita. Terlebih lagi saudara-saudari kita yang di tempat kerja. Pada saat kita di gereja 611 mendengar message tentang pohon kehidupan, yang dari sejak kecil dan belajar yang kita pelajari itu ada gesekan. Ini konsep nilai ini, setiap nilai-nilai inti terbalik. Semuanya seperti terbalik. Tetapi sesungguhnya masa pertumbuhan dewasa kita nilai-nilai inti yang membelok. Hubungan terlebih dahulu pelayanan, tetapi ada sering-sering kita dalam hubungan kita dilukai. Iman dahulu kemudian pengenalan, tetapi pada waktu kita memilih berjalan dalam iman, kita mengalami kekecewaan. Tapi saudara semua, di sini Yesus memberitahukan kepada kita menghadapi keraguan orang, jangan takut sebab Dialah Mesias. Dialah Mesias yang punya kuasa dan otoritas dan kekuatan. Pada saat kamu melihat hidup disembuhkan, pada saat kamu melihat orang memilih jalan ini karena iman, mengalami mujizat, kita bisa bersama ikut berjalan. Sabtu kemarin kami sudah 7 tahun tidak mengadakan camp kesembuhan 7 tahun namanya. KKR di situ untuk penyucian. Tahukah kamu berapa anak remaja yang di sini? Ada mereka generasi pertama, kedua, dan juga ada yang baru percaya. Mereka pertamanya juga dengan keraguan, apakah benar, apakah Allah itu raja, apakah hidup di gereja, apa harus dalam gereja, dan kebenarannya yang kami belajari bagaimana kami pakai dalam kenyataan dalam hidup sehari-hari atau di rumah sekolah. Tapi seperti di ayat kelima, pada saat orang mengalami kesembuhan Mesias, mengalami mujizat, satu persatu menghadapi perubahan, dan orang remaja mengalami bagaimana roh-roh jahat keluar. Reaksi mereka, roh jahat keluar. Dia mengalami masalah lalu yang saya lakukan memang menjadikan masuknya roh jahat. Sudah lama anak remaja laki-laki sudah lama tidak pernah menangis. Pada saat kasih Bapa datang, dia pun mulai terharu dan menangis. Dan juga ada ketua sel, awalnya dia ada penyakit kulit, tetapi setelah KKR ini Roh Kudus berkata kepadanya, aku telah menyembuhkanmu. Dan akhirnya di hari kedua memang kulitnya yang alergi telah disembuhkan. Puji Tuhan. Ini adalah mujizat dari Mesias. Terus berjalan dalam jalan pohon kehidupan. Cara Allah mengubah dunia dengan cara kita berbeda. Dengan kasih melayani generasi yang sekarang, dengan kasih Bapa melayani mereka. Jangan hidupkan harapan orang lain. Yesus tidak menghidupkan harapan dari Yohanes Pembaptis, tetapi cukup berjalan dalam jalan pohon kehidupan. Dan seterusnya kita lihat di poin yang kedua, ayat 7 sampai dengan 19, memilih untuk kerajaan surga, jangan takut kesusahan dan juga pandangan orang lain. Sesungguhnya kita berjalan dalam kerajaan surga, kita tahu bahwa jalan kerajaan surga banyak kuasa, sangat berkuasa. Yesus di awal mengatakan dengan pengajaran di bukit membawakan kuasa
Dan dia memberitahukan kepada murid-muridnya, pada saat kamu demikian mengikuti aku, kamu mempunyai kekuatan dan kuasa. Pada saat kamu mengikuti aku, kamu adalah anak Allah. Pada saat kamu mengikuti aku, kamu akan mewarisi bumi. Ini sungguh nyata. Tetapi pada saat murid-murid menghadapi kenyataan, orang bisa punya pandangan lama berbeda dan penilaian. Ayat ke-7. Setelah mereka pergi, Yesus berkata kepada murid-muridnya tentang Yohanes. Dia berkata, sebelum Yesus datang ke bumi ini, sebelum Yesus melayani, Yohanes telah terlebih dahulu melayani, yaitu di padang gurun. Banyak murid-murid yang mengikuti Yesus, yang telah melihat Yohanes. Jadi Yesus bertanya kepada mereka, untuk apa kamu pergi ke ladang gurun melihat apa? Apakah melihat kemegahan orang? Orang yang berpakaian halus itu tempatnya di istana raja. Untuk apa kamu pergi? Apa yang kamu lihat? Melihat nabi? Benar? Kamu percaya bahwa Yohanes adalah nabi? Tetapi di ayat ke-9 dikatakan, benar aku berkata kepadamu, tapi lebih daripada nabi. Benar, dia adalah yang dahulu mempersiapkan jalan di hadapanmu, di hadapan untukku. Dan dikatakan, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan perempuan tak pernah tampil seorang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis, namun yang terkecil dari kerajaan surga lebih besar daripadanya. Yohanes tidak pernah mengalami pelayanan surgawi pada Yesus menjalankan mujizat Mesias. Nabi Yohanes Pembaptis, pelayanannya sebenarnya sudah berhenti, sudah selesai. Dikatakan jalan seterusnya kamu bisa memilih untuk jalan surgawi. Kamu lebih memiliki kuasa dan kekuatan yang lebih besar lagi. Di ayat 14, dari Yohanes Pembaptis sampai sekarang, kalian harus di sini sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang kerajaan surga yang serong yang orang menyerang mencoba menguasainya. Dan di sini dikatakan kamu akan mengalami penganiayaan, orang Farisi akan menghalangi perkembangan kerajaan surga, ahli Taurat bisa memberikan tantangan, pemerintah Roma bisa menganiaya dan akan menghadapi banyak kegelapan. Jadi kita harus merebut kembali kerajaan surga. Dan apa yang dikatakan, yaitu pengorbanan dan bayar harga. Orang yang mengikuti Allah, berjalan dalam jalan surgawi, harus dengan usaha untuk merebut kembali. Dengan berusaha kamu bisa mendapatkannya. Sungguh kita bukan dari segala penjuru untuk mengertikannya, tetapi dengan kita kita sendiri, pemilihan kita sendiri. Dengan segala kesusahan kita juga harus mengikuti jalan ini. Dan waktu kita melihat video di 70 tahun gereja Taipei Roti Kehidupan, rupanya generasi kita sebelumnya juga, setiap generasi mereka juga harus mendengar
pengorbanan dengan membayar harga. Dan kita pun gereja 611 sering kita mendengar Pastor Joshua Simo dan Pastor Deborah bagaimana mereka dengan membayar harga untuk mendirikan gereja 611 ini. Pada saat kita merenungkan kembali sejarah yang dahulu, sesungguhnya setiap pastor atau pendeta dari gereja 611 setiap pastor dari gereja Taipei Lingliang di Roti Kehidupan juga mereka harus dengan membayar harga. Dan kita melihat bagaimana pekerjaan Roh Kudus. Kamu bisa berpikir awalnya di gereja mereka menyembah dengan mengangkat tangan, tetapi para penilik gereja menyuruhmu atau majelis gereja menurunkan tangan waktu menyembah. Tapi gereja kita menyambut Roh Kudus. Berapa orang yang tidak setuju atau tidak mengerti, tetapi dia tahu ini adalah jalan surgawi, melewati segala kesusahan. Saya percaya bahwa video ini telah disebar, telah menulis dalam banyak sejarah dan pengorbanan. Saya percaya di sini banyak pergumulan. Demikian juga kita di gereja di Hong Kong mengalami akan Roh Kudus dan juga kita dengan harus membayar harga. Dan saya ingat waktu saya mau diinterview di gereja, tentu saya bisa memilih untuk tidak menulis gereja 611, tetapi setiap saya memilih 611 atau setiap sekolah yang bertanya tentang agamamu, mereka pasti bertanya, bahkan mereka bertanya, kemudian mereka berkata, kamu datang ke gereja ini waktu penyembahan kamu bisa bertepuk tangan. Kalau kamu kerja di sekolah kami juga ada pendeta, tetapi janganlah kamu membawa para murid ke gerejamu. Ini pembayaran harga yang sedikit, tetapi saya percaya kalian pun pernah mengalami yang sama. Tapi seberapapun harga ini, kita harus dengan berusaha untuk mendapatkannya. Dan juga kita harus dengan kesadaran kita sendiri dan dikatakan bahwa ada orang hendak mengambil atau melenyapkan kerajaan surga. Dan seterusnya apa yang dikatakan oleh Yesus ayat 13. Sebab semua nabi dan kitab Taurat berbuat hingga tampilnya Yohanes, dan dikatakan bahwa siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Kemudian berkata Yesus, dengan apakah engkau umpamakan angkatan ini? Kemudian Yesus berkata, mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya. Dikatakan, kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menarik. Aku menyanyikan kidung duka kamu, tetapi kamu tidak berkabung. Di sini dikatakan akan keras hatinya para anak-anak memang ada anak-anak kecil juga demikian. Anak saya di rumah juga demikian. Dia sangat ingin dia dengan sopan menyapa paman bibinya, tetapi dia berkata yang terbalik. Tapi memang bukan kejahatan atau memiliki minat yang jahat, tetapi karena dia keras hati. Ini adalah sifat seorang anak. Memang sangat lucu. Kalau menyuruh dia berkata-kata tentang kasih, tapi belum tentu yang seperti yang kamu inginkan, apa yang kamu suruh dia ucapkan. Kalau ini adalah orang dewasa, kalau dia adalah umat yang mengikuti kerajaan surga, ini sangatlah menakutkan, yaitu
seberapa apapun yang kebenaran kamu sampaikan, dia memilih untuk menyerongkannya. Kamu berkata dari kata dari Roh Kudus, dia akan menyerongkannya, dibuat serong. Jadi di pasal 17-19, sesungguhnya Yesus dengan tegas menyatakan perkara masa sekarang, masa di dunia ini. Dikatakan Yohanes datang, ia tidak makan, tidak minum. Mereka berkata ia kerasukan. Yesus. Kemudian Yesus datang, mereka tidak berpuasa. Apakah mereka mengatakan Yesus juga tidak kerasukan setan? Tetapi orang-orang itu tetap mengatakan Yesus, dia seorang pelahap, peminum, sahabat pemungut cukai, dan orang berdosa. Yaitu Yohanes datang marah kepada pemungut cukai, mereka tidak dapat terima. Yohanes berpegang untuk berpuasa. Orang merasa dia terlalu saleh. Yesus datang, dikatakan waktu mempelai datang, seharusnya bersuka cita, tidak perlu untuk berpuasa. Kalau hendak berpuasa, yaitu pada waktu menanti sampai Yesus meninggalkan dunia ini, Yesus menyambut pemungut cukai, orang berdosa. Tetapi orang-orang yang melihat mereka berkumpul, mereka berkata apa? Dalam dua pihak mereka berkata mereka bermasalah, sebab mereka tidak memiliki hikmat yang dibenarkan oleh perbuatannya. Mereka tidak punya hikmat dalam memandang. Kerajaan Allah seharusnya demikian, tetapi orang yang memperdebatkan itu selalu demikian. Saudara semua, kalau kita memilih jalan kerajaan surga, jalan kehidupan, jangan takut terhadap pandangan orang. Sebab kalau kamu takut pada pandangan orang, kamu memilih di jalan A. Kalau orang berkata kepadamu jalan ini tidak baik, kalau kamu menjadi takut dan memilih jalan yang lain, atau kamu memilih jalan B dan C, D, sesungguhnya setiap jalan juga ada jalan orang akan berdebat denganmu. Jadi kita janganlah takut pada pandangan orang lain, ikutilah pohon kehidupan. Mungkin ada orang yang berkata kepadamu, berkata kamu itu bodoh. Kamu bodoh, mengorbankan waktu untuk mengembala, kamu menyia-nyiakan waktu. Mengapa kamu tidak membalas? Mengapa kamu terus berjalan dalam jalan kasih? Mungkin ada orang telah disalahgunakan. Mengapa kamu bisa terus untuk menerima? Mengapa kamu tidak melawan? Tetapi Yesus berkata, aku tidak takut pada pandangan orang lain. Kerajaan surga jalannya demikian. Di ayat 3, jalan surga sudah dekat, bertobatlah. Kemudian dikatakan Yesus mengecam kota-kota yang tidak mau bertobat di ayat 20. Lalu Yesus mulai di situ melakukan banyak mujizat-mujizat besar. Apa itu mujizat? Yaitu kuasa. Yaitu seperti di dalam doa Bapa kami, yaitu kerajaan, kekuasaan, kemuliaan, yaitu kerajaan surga sudah datang. Imam Rajani, kerajaan surga sudah dekat, tetapi orang tidak mau bertobat. Di sini merespon di pasal sebelumnya, kita selalu mengharapkan mujizat besar terjadi, orang akan berubah. Tetapi bagi Korazim, bagi Kapernaum, semua itu tidak terjadi. Terhadap kota-kota ini, kalau dikatakan kuasa kerajaan surga,
Yesus mengatakan kalau terjadi di perjanjian lama, terjadi Sodom pun telah bertobat, tetapi di saat ini, pada saat Yesus hidup, waktu kerajaan surga dinyatakan, orang-orang tetap tidak mau bertobat. Di sini kita harus pakai di dalam kehidupan kita sendiri. Jangan kita berjalan untuk menuju jalan maut yang tidak mau bertobat. Sesungguhnya kita sering membaca, tetapi kita tidak mau masukkan toko kita di dalamnya. Kita terus dengan kita di dalam kehidupan setiap kita pasti ada bagian walaupun mati tetap tidak mau bertobat. Mungkin kebiasaan cara makan minum kita sehari-hari atau kebiasaan kita punya bagiannya demikian. Di dalam hubungan sesama kita punya gaya kita sendiri, kita punya orang yang tidak kita suka, kita masih meninggalkan ruang untuk kita untuk tidak mau bertobat. Tapi Yesus di sini menegur orang-orang ini. Kalau kamu belum mengenal Yesus atau tidak mengenal kerajaan surga, itu tidak terhitung apa-apa. Tetapi kamu telah mengenal Yesus, kamu telah kerajaan surga Allah ada di tengah-tengah kita. Allah telah melakukan banyak mujizat di tengah-tengah kamu telah melihat, dan setiap kesaksian telah memberitahukan kepada kita untuk bertobat. Bertobatlah, lihatlah kuasa otoritas surgawi. Terus kita telah melihat, lebih lagi kita harus bertobat. Dan di sini di Banyak 4 ayat 25, dengan merendahkan diri untuk menerima sabatnya Tuhan. Di dalam kerajaan surga ada damai sejahtera, dan juga di dalam pohon kehidupan komunitas kita alami, Allah menyertai kita. Yang harus kita lakukan yaitu seperti anak kecil, jangan berdebat, jangan berjalan yang kemurtadan, tidak mau bertobat. Jangan selalu hidup dalam keraguan, tidak percaya. Dikatakan tidak percaya kepada Tuhan, seperti dikatakan tetapi engkau dinyatakan kepada anak kecil. Anak kecil mewakili yaitu seperti seorang yang percaya dan mau mengikuti. Jangan menjadi orang yang tetapi petunjuk Tuhan itu akan disembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai. Dan di 26, ya Bapa, itulah yang berkenan bagiku, itu pengajaran dari Bapa Surgawi yang Bapa Surgawi berkenan. Yesus menerima dalam kasih dan percaya, dia menerima dengan kerendahan hati agar hidupnya selalu dipenuhi dengan lemah lembut, bahkan sangat menghargai hubungan dengan Bapa. Ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan yang beban berat, aku akan memberi kelegaan padamu. Yesus berkata, aku telah mempersiapkan sabat bagimu, kerajaan surga. Kamu harus berusaha untuk masuk. Pada saat kamu sungguh masuk di dalamnya, kamu akan mengalami damai surgawi. Dalam hatiku pikul lekuk yang kupasang dan belajar padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwa akan mendapat ketenangan. Belajarlah seperti Yesus yang lemah lembut dan hati rendah, dan juga belajar seperti anak kecil yang simpel dan sederhana. Saudara semua, hubungan kita dengan Allah
yaitu kita selalu lemah lembut dan rendah hati. Tidak ada satupun yang bisa ditantang, tidak ada satupun yang tidak boleh dipangkas oleh otoritas kita atau pemimpin kita. Sehingga biarlah Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Pada kalanya hati kita merasa tidak enak, atau jangan biarkan perasaan ini terus berlalu. Setiap ada perasaan yang tidak enak dalam hatimu, baik bersama sesama orang rumahmu atau kepada pemimpinmu, atau di dalam kemah kesembuhan, ada orang hubungan dengan Allah seperti terhalang, jangan biarkan hal ini berlalu. Pilihlah untuk lemah lembut dan rendah hati, maka jiwamu akan mendapat ketenangan surgawi. Ketenangan surgawi akan ada di dalam komunitas pohon kehidupan kita. Mari kita bersama menyembah Tuhan Allah kita. Haleluya. Kita menikmati Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus, kami menyambut hadir di dalam kehidupan, hadir di dalam kehidupan. Haleluya. 宇宙的中心，耶稣，世界的中心，耶稣，万物都本于你，属于你，归于你，你是荣耀君王，宇宙的中心。宇宙的中心，耶稣，世界的中心，耶稣，万物都本于你，属于你，归于你，你是荣耀君王，我们欢迎。
Haleluya. Tuhan, kami orang-orang yang menanti Engkau. Tuhan, kami di renungan pagi, kami rindu melihat kerajaan-Mu datang dan Engkau berfirman kepada kami. Bapa Surgawi, kami bersyukur pada Engkau, berfirmanlah pada kami menanti Engkau. Haleluya. Di dalam ayat dikatakan Yohanes waktu dia di penjara, dia bertanya kepada Yesus, "Engkaukah yang akan datang?" Aku di penjara, aku menderita tidak melihat Allah. Adakah ini juga di dalam hidupmu pada saat kesusahanmu, kamu ragu, kamu tidak percaya? Saudara semua, kamu dapat merenungkan di dalam kesulitanmu, kamu pun ada kalanya kamu ragu, tidak percaya, seperti menghadapi kesulitan dalam pekerjaanmu tidak lancar. Tuhan, mengapa aku tidak mengalami? Kamu baik itu di pekerjaanmu atau kamu berdoa, kenapa Tuhan tidak mendengar doamu? Orang rumahmu sakit. Kalau saat ini imanmu dan kamu tidak percaya atau kurang percaya kepada Tuhan, kuasa Tuhan, kita renungkan, adakah ini di dalam hidupmu? Bukakan hatimu. Tuhan Yesus, kami datang di hadapan Engkau untuk hati kami, untuk jiwa kami, untuk roh kami dan pikiran kami. Kami berdoa, Tuhan, kami datang di hadapan tata kasih karunia-Mu dimanapun kami berada yang ikut renungan pagi di hari ini. Bapa, kami mengaku kami mengasihi Engkau, kami rindu akan Engkau, kami berharap kepadamu, tetapi ada kalanya pada saat kami menghadapi serangan dalam keadaan kami, pada saat kami mencari pekerjaan cukup lama tidak menghasilkan, atau melihat orang meramal mereka mendapatkan nasib yang baik, tetapi nasibku selalu kurang baik. Tuhan, di antara kami juga ekonominya sulit. Ada orang yang menanti rumah tangga, pernikahan. Tuhan Yesus, ada orang yang lagi sakit, hubungan yang terputus, bahkan bermacam-macam dalam gangguan jiwa atau masalah insomnia. Tuhan, kami menanti Engkau, berdoa kepada Engkau. Kami telah berdoa pada Engkau dan berdoa dan menanti dan menanti, tapi semua itu tidak terjadi. Bapa, kami mengaku iman kami bisa lemah, kami bisa gelisah, kami bisa marah, kami bisa disakiti, kami bisa kecewa, bahkan kami bisa menggerutu. Bahkan kami sering-sering berpikir, ya Allah, apakah Engkau masih ada? Ada seperti Yohanes Pembaptis, dia bertanya kepada Engkau, Tuhan, Engkaukah yang kami nantikan itu, atau kami menanti orang lain? Kami percaya yang salah, menanti yang salah, harapan kami salah, yang kami harapkan salah.
Bapa, ya Bapa, kami mengaku kami bisa takut, kami bisa acuh tak acuh, kami bisa mundur, kami bisa ragu, kami bisa menggerutu. Bahkan dalam waktu yang lama kami mengaku hati kami bisa kecewa. Bahkan kami bisa berpikir, Tuhan, bukankah Engkau berkata orang yang percaya kepada Engkau segala yang baik akan Kau berikan kepadanya. Tetapi Tuhan, bukankah kami telah percaya kepada Engkau, tapi kami tidak melihat. Kami menanti tapi tidak mendapatkan. Tuhan Yesus, kami di hari ini Tuhan, dan juga bersama dengan saudara kami Tuhan, kami datang di hadapan. Kami tidak mau dengan kemunafikan, kami tidak mau hidup dalam penghakiman dalam hati kami, tetapi Tuhan, kami sungguh ingin menyatakan Engkau kekecewaan kami, putus asa kami, keraguan kami, ketakutan kami. Bapa, aku bersama dengan anak-anakmu datang di hadapan Engkau. Kami mengaku kami begitu dalam kelemahan kami. Bapa, kami perlu akan Engkau, kami perlu akan Engkau, kami perlu akan Engkau, kami perlu ada di dalam Engkau untuk kembali mendapatkan iman dan pengharapan, mendapatkan sukacita, mendapatkan yang positif, mendapatkan kekuatan, dan perlu akan kekuatan. Bapa, kami perlu akan Engkau. Mohon Engkau untuk menolong kami. Syara Bapa pada Tuhan Yesus, ampun. Saudara semua, di dalam hidupmu, bagian yang mana hatimu seperti Yohanes Pembaptis? Tuhan, haruskah yang kami nanti Engkau? Apakah Engkau yang kami nantikan itu? Gunakan penantian ini sebagai deklarasi dan doa. Kalau kamu menanti kerja, kamu nyatakan dalam nama Tuhan Yesus, Engkau pasti akan memberikan pekerjaan yang cocok bagiku. Kalau kamu menantikan kesehatan, dalam nama Tuhan Yesus kamu nyatakan, Tuhan, Engkau pasti memberikan kesehatan bagiku. Engkau pasti menyembuhkan aku, pasti akan mengalami kesembuhan yang ajaib. Mari kita berdoa untuk diri kita sendiri. Segala ketakutan, kurang percaya kita di dalam kita, seluruhnya kita usir di dalam hidup kita. Kita dalam kelemahan kita deklarasikan, kita terasakan yang sakit mendapatkan sembuhan, dan kita deklarasikan, Tuhan, kami juga memberkati pernikahan rumah tangga kami akan menemukan pihak kami yang lain. Tuhan, waktu kami deklarasikan, Engkau mengerti
akan kami. Engkau Allah yang mendengar doa kami. Bapa surga kami berterima kasih kepada Engkau. 紧紧跟随你，你同在是我的安息。主耶稣，我心紧紧跟随你，等候你，我重新的力。主耶稣，我心紧紧跟随Tuhan kami sungguh mengikuti Engkau di dalam Engkau kami mendapatkan ketenangan. Tuhan kami memuji Engkau dan dalam Engkau Tuhan kami mendapatkan kekuatan yang baik. Saudara-saudari semua, mari kita berdoa kiranya Tuhan Yesus mempersiapkan hati kita, mempersiapkan Tuhan Yesus datang kembali. Jadi mempersiapkan hati kita untuk memberitakan Injil. Kiranya mujizat Tuhan kembali terjadi di generasi kita sekarang. Kerajaan surga telah datang. Kita berdoa, kita berseru pada Tuhan iman ini agar kita menjadi penginjil. Kita tidak lagi dalam kelemahan kita. Tuhan tolong kami untuk berdoa mujizat terjadi di tengah-tengah kami. Tuhan kami deklarasikan orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta ditahirkan, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan kepada Tuhan. Kami nyatakan, kami deklarasikan semua orang yang miskin mendapatkan Injil kabar baik-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, Yohanes, dia adalah perintis mempersiapkan jalan bagian di padang gurun. Dia berseru-seru, bahkan orang datang kepadanya dan menerima kerajaan surga, dan orang bertobat sehingga dibaptiskan. Bapa, aku datang di hadapan untuk diriku dan juga untuk saudara-saudara kami berdoa. Kiranya kami semua menjadi orang yang mempersiapkan jalan yang bagi Tuhan yang datang kedua kalinya. Tuhan, dimanapun kami berada, mujizat pun dibawa sampai di mana kami berada, dan juga kehidupan Tuhan juga dinyatakan di sini, di mana kami sampai kami berada. Yang kami ketemui, orang-orang yang kami jumpai, mereka akan berkata, aku mau percaya kepada Tuhan yang kamu percaya, itu Yesus. Kiranya Injil disebarkan di antara bangsa-bangsa. Tuhan, kami berseru kepada Engkau di dalam dunia dipenuh kegelapan, di zaman penuh kegelapan ini. Kiranya kami semua orang seperti Yohanes Pembaptis untuk mempersiapkan kerajaan, mempersiapkan hati, mempersiapkan jalan bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus berdoa, amin. Tuhan, kami memilih jalan pohon kehidupan ini menjadi alat yang Kau pakai, alat mujizat yang Kau pakai, Tuhan. Saudara semua, di dalam hidup kita ada seperti Pastor Joas katakan, di dalam hidup kita adakah bagian yang kita tidak mau bertobat, atau kita terus keras hati, kita tidak mau bertobat, atau kita di jalan pohon kehidupan ini
Adakah kita menghadapi kesusahan atau serangan, terlebih lagi yang di tempat kerja? Serangan apa yang kamu hadapi? Atau tempat kamu dianiaya? Mari kita berbagi atau sering merenungkan dan saling berdoa. Berdoa untukmu. Jadi kita bersama terima berkat. Tuhan Yesus, kami datang di hadapan Engkau dimanapun kami berada. Memberkati mereka dalam nama Tuhan Yesus, memberkati saudara-saudari kami. Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu. Semasa hidupmu kamu akan kuat. Kamu tidak memedulikan pandangan orang terhadapmu atau keraguan orang terhadapmu, dan juga penghinaan orang atau penyerahan orang. Kamu dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu. Jalan mengikuti jalan surga ini tidak mudah.
Tetapi seberapa besar tantangan yang di depanmu, kamu bersedia demi untuk kerajaan surga, kamu berkorban dan berharga, dan kamu nyatakan dalam kerajaan selamanya kamu tidak ingkar, dan kamu tidak ingkar dalam mengikuti Yesus dalam hidupmu. Di saat yang paling keras atau paling yang keras hati, kamu karena mengandalkan Roh Kudus, semuanya dihancurkan. Dalam nama Tuhan Yesus, hidupmu semakin akan punya kebebasan dan lemah lembut. Dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu. Sederhana, rendah hati, bisa mengandalkan Tuhan, dan punya telinga yang mau mendengar pemimpinmu, atau sahabat baikmu, pendampingmu, yang semua saran-saran yang baik kepadamu. Walaupun merasa sulit atau tidak enak didengar, tetapi karena pada saat itu dalam nama Tuhan Yesus memberkati telingamu dan hatimu bisa disaring oleh Roh Kudus, disunatkan oleh Roh Kudus, sebab kamu tahu bahwa pihak lain itu untuk kebaikanmu sehingga kamu bisa berubah, dan kalau hidupmu semakin seperti Yesus, mempunyai rendah hati, lemah lembut, dan hidup sebagai umat kerajaan Allah, dan juga menghidupkan kemuliaan kehidupan Yesus, dan hidupmu mempengaruhi kehidupan orang lain, dan orang-orang yang milikmu generasi demi generasi dipengaruhi karena pengaruh darimu. Mereka semakin mengasihi Yesus, semakin suka pada Yesus, semakin melayani Yesus, dan lebih lagi mengikuti Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu, memberkati orang keluargamu, rumahmu, pekerjaanmu, dan segala yang baik engkau diberkati Tuhan dan diberi oleh Tuhan. Dalam demikian aku memberkatimu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.